yang akan diberikan adalah bentuk rekomendasi yang memang bisa diadopsi untuk menjadi sebuah kebijakan dan sebuah implementasi secara teknis langsung gitu. Jadi memang sifatnya akan disesuaikan dengan keadaan, kondisi, dan kemampuan daerah di Sumatera Selatan. Untuk dari tim pakar, baru dari epidemiologi yang memang menganalisis selama ini begitu. Tetapi untuk bidang keilmuan lainnya per hari ini mulai akan dilakukan analisis sehingga memang hasilnya bisa kita ketahui minggu depan begitu. Nah, untuk dalam bentuk perda atau bentuk lain karena kita juga melibatkan pakar atau tim ahli dari hukum itu nanti akan disesuaikan seperti apa. Insya Allah sih mulai minggu depan itu akan ada rilis tentang kebijakan rekomendasi yang akan diberikan untuk Provinsi Sumatera Selatan. Oke, semuanya 17 kabupaten kota akan didampingi untuk diberikan rekomendasi terkait percepatan penanganan COVID-19, apa kendala mereka itu akan kita dengar dan kita akan susun rekomendasi. Untuk semua kabupaten kota di Sumatera Selatan tidak terlepas zona hijau, kuning, orange, atau merah. Baik, data yang diupdate dari covid19.go.id yang dianalisis oleh tim gugus tugas nasional per tanggal 12 Juli 2020 bisa saya sebutkan. Ogan Komering Ulu itu resiko rendah, Lahat resiko rendah, Banyu Asin resiko sedang, Musirawas Utara resiko rendah, Kota Pagar Alam resiko sedang, Muara Enim resiko sedang. Ogan Komering Ulu Timur resiko rendah, Ogan Ilir resiko sedang, Pali resiko sedang, Ogan Komering Ilir resiko sedang, Musi Banyu Asin resiko rendah, Ogan Komering Ulu Selatan tidak ada kasus atau zona hijau. 4 Lawang resiko rendah, Kota Lubuk Linggau resiko rendah, Prabu Mulih resiko sedang, Musirawas resiko sedang, dan Kota Palembang resiko rendah, resiko sedang atau zona orange per tanggal 12 Juli 2020. Sebenarnya di tatanan tempat kerja kita sudah punya Permenkesnya, gitu. Sudah ada bagaimana protokol kesehatan yang harus ditaati, bagaimana regulasinya sudah ada. Gitu. Sebenarnya iya, jika dibentuk itu lebih baik tentunya. Ada pengawasan, ada monitoring tentang pelaksanaan protokol kesehatan di perusahaan masing-masing. Baik, kasus konfirmasi positif tidak menjadi satu-satunya indikator karena ada indikator lainnya yaitu 10 dari epidemiologi, 2 dari kesehatan surveillance kesehatan masyarakat dan 2 lagi dari pelayanan kesehatan. Mungkin yang di hasil analisis pusat scoringnya, total skornya meskipun kasus konfirmasi positif terus bertambah, ada indikator-indikator lain yang sudah tercapai seperti itu. Tetapi ini harus dijadikan momentum untuk lebih waspada begitu. Kenapa? Karena sifat peta resiko, sifat pemetaan zona sangat amat dinamis, sangat tergantung dengan pergerakan mobilitas penduduk begitu. Jadi memang zona hijau pun berubah ke resiko rendah begitu. Bisa saja saat ini zona orange, minggu depan zona merah begitu. Kalau masyarakat kita semua mulai kendor begitu, mulai euforia, kita sudah tidak merah lagi begitu. Tidak seperti itu karena sifatnya dinamis pemetaan ini. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu terapkan disiplin protokol kesehatan, ajak semua orang di sekitar kita, mari kita saling mengingatkan. Jadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru yang membuat kita lebih sehat dan produktif. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.